baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa senior Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, di hadapan kita telah hadir seorang tokoh, seorang penulis juga, seorang sastrawan juga ya. Guru. Kita tegur dulu beliau. Assalamualaikum Pak Munggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi beliau ini adalah Munggu SPD. Beliau adalah guru di sekolah menengah ya Pak ya? Ya. Sekolah menengah 1 Gunung Sari. Negeri 1 Gunung Sari. Dan beliau ini aktif sekali dalam menulis karya sastra. Dan yang akan kita bicarakan kali ini terkait dengan karya beliau yang mendapatkan juara ya. Ya. Dalam sayembara penulisan bahan bacaan literasi tentunya. Baik saudara, kita langsung saja bertanya kepada beliau. Pak Munggu, saat ini dengan kesibukan apa ini? Ada kesibukan apa? Ya, beberapa hari. Terima kasih. Biasanya saya juga adalah seorang SN ya, guru SN di SMA 1 Gunung Sari. Berarti kesibukannya ya mengajar ya. Belum libur ya anak-anak? Belum. Oh, ini belum baru hari ini selesai ujian akhir semester untuk semester ganjil. Mungkin saya ingin bertanya ini. Kira-kira latar belakang, saya panggil Pak Munggu saja ya. Siap. Kira-kira latar belakang Pak Munggu membuat cerita yang sempat mendapatkan juara itu, kira-kira apa ini dibalik terciptanya karya itu? Iya, dulu di tahun 2018 itu kan memang kementerian kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, kalau sekarang Kemendikbudristek ya. Itu kalau tidak salah event terakhir dari kegiatan sayembara penulisan ini bahan bacaan untuk jadi guru. Langsung dari Kemendikbud? Iya langsung. Iya. Itu tahapnya panjang kalau tidak salah waktu itu Pak. Misalnya pertama begitu ada sosialisasi, pilih 2 jenis, ada yang pengayaan fiksi dan non fiksi. Oh begitu. Kemudian saya memilih yang fiksi. Yang fiksi. Yang fiksi. Kemudian beberapa teman juga di NTB ini ada yang memilih non fiksi itu. Ada beberapa yang ya dari NTB ini kalau tidak salah ada yang dipanggil sampai pelatihan itu 3 orang. Wah ada pelatihannya. Ya, ada pelatihannya langsung ke Jakarta. Bukan, dibagi regionalnya 2 kali kalau tidak salah. Ada regional Barat dan regional Timur. Timur di Surabaya. Oh di Surabaya. Jadi pelatihan ya. Ya, syaratnya pertama dulu waktu dipanggil ke Surabaya itu ya ngirim draft dulu. Oh, ngirim draft dulu. Ngirim draft dulu dari seluruh Indonesia. Sampai di Surabaya itu kalau tidak salah dicari 50. Dipanggil 50 yang 2 kategori tadi itu fiksi dan non fiksi. Kita gelombang kedua waktu itu. Yang gelombang pertama kan di Jakarta ya. Di Jakarta yang dari teman-teman yang dari Barat sampai Jakarta itu di Jakarta pelatihannya. Nah, kita regional timur ada di Surabaya. 50 dari Barat 50, dari timur 50 gitu. Nah, itu prosesnya waktu itu kan diseleksi. Kemudian kita belum tahu kriteria apa sehingga masuk ke sana. Yang penting ini nominasinya yang akan disuruh dipanggil dulu. Nah di sana itu kita dikasih tahu kelemahannya, kelemahan karya. Berarti yang lain otomatis menurut para penilai waktu itu mungkin sudah belum masuk standarnya lah. Kalau kita yang 50 ini masuk standarnya. Meskipun di pelatihan itu kita sedikit apa ya, istilahnya kita dikasih tahu kelemahan-kelemahan apa yang kurang dan di Surabaya itulah kami dikasih tahu mohon disempurnakan. Begitu selesai pelatihan disuruh pulang, perbaiki, kumpulkan, deadline-nya sekian. Oh, itu bentuknya. Itu. Sementara kalau dari ide cerita waktu itu fiksi itu kan karena memang sasarannya bahan bacaan ini untuk siswa. Untuk siswa ya. Untuk siswa. Saya mikirnya apa ya yang belum digali oleh penulis-penulis ini, saya teringatlah dengan latar belakang saya misalnya yang masa kecil tinggal di desa, budaya-budaya tradisi yang dulu kita masa kecil itu banyak sekali yang saat ini sudah
sudah tidak pernah kita dengar lagi ya, tidak pernah nah, kita dari lihat sanalah lagi. saya mulai, oh ini saya mau mengambil ini, mengambil latar belakang ini dan seterusnya. Kemudian di satu sisi sasaran bacaan saya adalah siswa remaja, SMP, SMA ya. Sementara di teman-teman yang lain itu saya lihat dewasa ke atas. Oh, dewasa ke atas. Mahasiswa mungkin. Ya, pokoknya sudah dewasa lah jenis-jenis yang disiapkan itu untuk fiksi. Iya. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari para penilai waktu itu. Nah, itu dasar saya mengambil cerita-cerita seperti itu. Ya, berarti pelatih di Surabaya kemarin langsung dari kementerian ya? Iya. Kira-kira ada bocoran siapa-siapa yang menjadi? Tidak, kalau waktu itu yang menjadi pelatih. Tutor ketika pelatihan? Tidak ada. Kita memang waktu itu dibimbing inten ya, dibagi kelompok. Nah, ini pembimbingnya. Silahkan komunikasi dengan beliau. Kan kami tetap dipantau dari akademisi ada dari akademisi juga ada. Kami dipantau sampai sampai pulang juga. Sampai deadline-nya pun kami boleh boleh konsultasi. Artinya dibimbing secara daring lah ya, daring. Bagaimana kami begini, nah, akhirnya seperti itulah keinginan. Dan itu menurut kami sangat bagus oleh kementerian membuat seperti itu. Artinya dari tahap itu dia sudah memberikan bahwa gerakan literasi ini bagus seperti ini. Target-target yang ingin dicapai oleh kementerian itu sangat mengena bagi kami itu. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya Pak Munggu ya. Di NTB ini mungkin terlalu banyak penulis bagi saya ya. Sangat banyak. Jadi masih ingat ketika kita dulu menyelenggarakan sayembara penulisan cerita SD SMP, TK SD SMP. Itu naskah yang masuk ke saya itu per jenjang saja ada 50 lebih loh. Per jenjang TK 50 SD, 50 SMP. Artinya bahwa kita di NTB ini sebenarnya orang-orang yang suka menulis ya pada intinya. Cuman ya kembali lagi ya, yang namanya juara kan tidak mungkin semua ya, tidak mungkin semua juara ya, pasti ada 1, 2 dan seterusnya. Dilematisnya begitu. Ya, dan itu kita berharap jangan sampai mengganggu motivasi menulisnya teman-teman ya yang tidak lolos mungkin. Mungkin suatu saat akan lolos. Baik Pak Munggu, kita lanjut ke kira-kira muatan pendidikan apa yang ada dalam cerita. Kalau tidak salah judul ceritanya Kerbau Eat Jauh. Dari judul dulu diceritakan apa maksudnya ini? Saya dulu waktu kecil itu punya kerbau. Punya kerbau bala ya. Sama dengan saya punya kerbau juga ya. Rata-rata kita rata-rata kita. Kemudian Eatja itu nama tempat sebenarnya. Itu lokasi tempat sawah saya lah. Ngangoni bahasa Jawanya ya, memberi makanan ya. Iya, betul. Kenapa saya mengambil itu? Ada tradisi terkait dengan keberadaan ternak-ternak kita itu yang kok sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya kerbaunya sudah tidak ada begitu. Kemudian saya teringat saja bahwa yang saya pelihara itu dulu adalah kerbau, bukan sapi. Nah, sementara mungkin di desa-desa lain kan sapi biasanya ya. Kalau kita dulu memang kerbau. Nah, kemudian kalau ditanya nilai, sebenarnya nilai apa? Nilai lokalitas yang bisa keluar itu yang saya mau angkat. Kearifan lokal. Salah satu contohnya kira-kira. Misalnya bahwa kita harus bagaimana melestarikan alam, melestarikan sawah kita tanpa harus boleh berteknologi ya, boleh berteknologi, tapi kalau bisa lebih dengan cara yang masih lebih alami, kenapa tidak? Salah satu fungsi kerbau waktu dulu itu ketika kita masih kecil adalah sebagai alat pembajak sawah. Kalau kami bukan membajak sebenarnya, tetapi kami punya kerbau itu digabung jadi satu, diikat jadi satu, sekian banyak kerbau, disuruh muter di sawah itu supaya tanahnya itu lembur. Oh, seperti itu ya. Seperti tidak dibajak, tetapi kerbau itu diajak ditarik lah, muter sampai tanah itu lumat gitu. Dan sawah itu
berair akan bisa ditanam setelah langsung. Setelah itu dibiarkan, setelah gumbur itu kalau dibiarkan. berbicara terkait itu ya Pak Munggu, ya di Sumbawa itu ada sebuah tradisi karapan kerbau namanya. Oh ya, karapan ya. Jadi karapan kerbau itu ketika saya masih kecil itu selalu diselenggarakan di setiap desa ketika mau masuk musim tanam. Ya. Nah biasanya orang Sumbawa itu akan mengundang kerbau-kerbau dari desa-desa lain untuk ikut di situ mengejar juara lah istilahnya ya. Tetapi sebenarnya setelah nanti karapan kerbau selesai, itu sawah langsung ditanami, ditebar bibit untuk penebaran bibit awal itu. Jadi digunakan cara seperti itu. Barulah nanti ketika itu ditanam pakai tangan ya, ditanam itu baru nanti dipakai alat untuk membersihkan, pembajak sawah itu pembajak sawah. Dan itu prosesnya memang agak panjang sih. Kalau kita berbicara teknologi ya memang agak panjang. Cuman ada hal-hal yang memang harus dipelihara dari hal-hal seperti itu, ramah terhadap lingkungan dan sebagainya ya. Oke Pak Anggu. Baik, cerita atau sastra ini kan seberapa penting harus kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Tentunya terkait dengan masa sekarang, zaman kita ini kan zaman modern ya. Kita mau kemana saja semua ada dalam genggaman istilahnya ya. Kita mau membeli baju ada dalam genggaman. Mau beri ke Jakarta saat ini juga ada dalam genggaman. Kita yang gitu dicari kalau dulu kita yang mencari. Nah kira-kira sejauh mana pentingnya kita memperkenalkan itu dan dampaknya kira-kira seperti apa ya kita memperkenalkan cerita ini kepada anak-anak? Mungkin jadi tantangan juga nih Pak Kasman ya. Sebenarnya kan anak-anak kita ini pada intinya kalau dikaitkan dengan zaman ini tidak bergerak keluar, tidak keluar rumah. Pengalaman hidupnya ada dalam rumah. Ada di dalam kalau rumah. kita dulu kan beda ya. Pengalaman dulu kan kita di luar. Keluar, pergi ke gunung, pergi ke kali, kemana itu. Sementara di satu sisi kita selalu mengekspos tentang wisata. Wisata. Kalau di pengalaman baca saya bahwa luar negeri itu melestarikan budaya-budayanya itu sebagai destinasi wisatanya. Nah, misalnya Sade lah kita ambil ya. Sade kan salah satu tradisinya yang kita lihat itu kotoran kerbau itu kan bisa dipakai sebagai alat untuk ngepel untuk tempat tinggalnya rumahnya. Sebenarnya dulu kami juga begitu di rumah. Dulu ya. Sekarang sudah tidak ada kan keramik Nah, apa kemauan kita kalau menurut saya itu adalah mungkin saatnya anak-anak kita bawa keluar gitu. Kita bawa keluar. Kita perkenalkan ini loh budaya kita yang dulu. Ini loh bagaimana orang-orang nenek moyang kita, orang-orang tua kita ini memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijaksana, dengan baik tanpa mengganggu yang lain. Yang lain, iya betul. Nah itu mungkin itu saja yang saya tekankan bahwa kita kaya sekali dengan budaya-budaya itu yang anak-anak kita mungkin sudah tidak tahu, apalagi bukan familiar lagi, tidak tahu ya. Sudah tidak tahu sama dengan beberapa kosakata yang kita menghilang, makanya di dalam novel saya itu beberapa kosakata mungkin sudah tidak akan diketahui oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena memang hidupnya di zaman zaman kita dulu masih kecil makanya salah satunya kalau sudah itu punah, bahasa itu punah, kemungkinan besar karena memang kegiatannya sudah tidak ada. Gitu. Baik Pak Munggu, jika nilai budaya ini kita perkenalkan, bagaimana dampak? Apakah akan kita temukan dampak? Nah seandainya kita tidak menemukan dampak, apakah tidak sebaiknya kita mencoba merevitalisasi kembali nilai-nilai itu? Tetapi tentu dalam bentuk seperti sastra misalnya ya, atau revitalisasi bahasa seperti tadi memperkenalkan lagi kosakata-kosakata itu. Jadi jika tidak mempan lagi, ini langkah pertama ya mau tidak mau gitu ya. Kira-kira sejauh mana kira-kira keberhasilan kita menanamkan nilai budaya itu melalui sastra? Gitu. Ada dulu banyak yang menulis tentang bagaimana pengaruh bacaan sastra terhadap karakter kan? Banyak sekali ya. Banyak betul. Saya termasuk skripsi teman-teman. Saya sangat setuju bahwa sastra itu bisa mempengaruhi karakter, untuk membentuk karakter seseorang. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu menurut saya bahwa
tidak ada hal yang buruk yang ditimbulkan oleh sastra loh ini ya, bukan sastra-sastraan gitu ya. Bahwa kita tidak perlu khawatir lagi bahwa kalau ada budaya lokal yang kita angkat dalam bentuk sastra, kemudian bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita sekarang. Saya pribadi, ayo hidupkan saja misalnya, hidupkan saja melalui bahasa itu. Kalaupun tidak bisa secara pengalaman real kan, tidak pengalaman nyata. Mungkin bahasa-bahasa itu mendekatkan anak-anak kita kepada budaya itu. Siapa tahu juga bahwa yang kita tulis ini mampu direvitalisasi lagi dengan cara real tadi itu. Siapa tahu mungkin ada anak-anak muda kita, teman-teman kita yang intens bergerak di bidang revitalisasi budaya, menghidupkan kembali yang kita tulis. Jadi kan sekaligus menghidupkan budaya, menanamkan karakter. Dua efek itu bisa kita hidupkan. Betul. Kalau kita lihat di desa-desa wisata kan sekarang seperti itu. Seperti itu ya. Desa-desa wisata sudah mau membangun bagaimana budaya-budaya itu bagian dari misalnya di Sade saja ya. Ya, di Sade itu kan saja harus kuat itu. Makanya tidak boleh kita berharap tidak ada perubahan modifikasi ya. Artinya betul juga sih. Kalau kita ada sebuah teori yang pernah saya baca nih Pak Munggu, bahwa mengajarkan sastra kepada anak-anak itu akan mampu mengubah karakter anak ya seperti. Namun sayang saat ini termasuk anak-anak saya mungkin ya Pak Munggu ya, kalau sudah pegang HP itu berjam-jam. ini sayangnya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik memang ini tantangan ke depan ya, bagaimana caranya. Saya juga sampai saat ini belum punya cara ini Pak Munggu. Ketika anak-anak saya dilarang pegang HP, itu biasanya sampai saya marah-marah dan sebagainya. Itu kira-kira ada tips tidak mungkin dari Pak Munggu terkait mungkin dengan budaya lokal Sasak kah? Iya. Saya rasa sama semua masalah. Sama ya masalah. Enggak di rumah, enggak di sekolah. Di rumah. Tapi mungkin perlu model sebenarnya. Ada model. Perlu model. Kitalah modelnya. Bagaimana mungkin dalam 1 bulan sekali minimal lah kita mengajak anak kita ke toko buku, memperkenalkan buku-buku yang berkarakteristik tadi itu, sehingga dia tahu paling tidak oh ini bacanya bapak saya, ibu saya gitu ya. Atau bisa jadi kita di dalam ke toko buku tadi itu atau ke perpustakaan misalnya, tidak perlu kalau memang toko buku mahal ya, perpustakaan misalnya, kita perkenalkan ini loh bacaan-bacaannya. Boleh dia seperti apa ya, bacaan-bacaan populer, tetapi memang nilai muatan karakternya tinggi. Nggak apa-apa menurut saya. Yang penting sasaran tujuan kita tercapai, bahwa karakter larinya kan karakter baik-baik itu yang harus kita sasarkan. Nah kalau saya pribadi sebenarnya saya memberikan contoh. Begitu saya selesai ada buku sastrawan bagus, novel misalnya, saya paling tidak sudah berpikir bagaimana cara harus dapat. Mau pakai langsung ke tokonya atau pesan belum sampai sini misalnya, saya bisa pesan di luar. Gitu. Kayak Andre Hirata, novel terakhirnya itu saya kemarin belum temukan di Mataram, saya lihat di online ada, udah pesan. Artinya anak saya sudah melihat bahwa baik. Dia melihat saya bahwa saya sudah menyelesaikan tugas saya membaca itu. Begitu ya. Nah, akhirnya begitu dia ngajak ke toko buku, dia pilih bukunya sendiri, targetnya harus selesai dibaca. Ya entah kapan, yang penting dia sudah memilih bukunya kan. Paling tidak dia punya pilihan lah bahwa membiasakan diri untuk membaca itu. Baik. Gitu. Nah mungkin itu yang belum bisa saya lakukan Pak Munggu. Dicoba saja. Kalau saya biasanya mencontohkan anak-anak dengan mengetik di rumah atau tetap bekerja di rumah gitu ya. Tidak di rumah tidur-tiduran langsung nonton TV dan sebagainya. Tapi saya tetap bekerja di rumah, misalnya mengetik dan sebagainya. Tapi kelemahan saya adalah membaca karya sastra. Tapi kalau membaca buku-buku linguistik ya mungkin sering. Tapi kalau membaca karya sastra memang belum ya, karena memang saya mengambil jurusan linguistik bahasanya saya ambil, bukan sastra. Tapi saya akan coba tips dari Pak Munggu ini kayaknya benar. Karena membaca itu ada 2 hal sebenarnya Pak Munggu. Yang pertama melatih kognisi anak, melatih intelektualitas anak. Ketika dia rajin membaca maka dia semakin pintar anak itu. Yakin kita. Yang kedua tentu kalau dia membaca sastra karakternya akan baik. Ya kan seperti itu ya. Seperti itu Pak Munggu. Baik Pak Munggu, terima kasih. Kita lanjutkan sedikit ini
boleh tidak diceritakan proses pembentukan, ini novel ya? Iya, novel. Ini novel. Oh, luar biasa itu. Kalau novel kan tebal ya? Enggak, dulu enggak tebal sih. Oh, ada standarnya. Berapa? Saya kejar standar. Dulu waktu pertama seperti yang saya ceritakan itu Pak Kasman, misalnya di seleksi awal itu baru mencapai standar minimal. Waktu itu 80 halaman. 80 halaman. Sampai di sana kita diserang sama supervisornya. Buku apaan ini kok 80 halaman? Gitu ya. Kejar target minimal sekian, naik menjadi 100 berapa waktu itu? 128 kalau tidak salah. Nah, itu susah itu. Paling minimal itu, minimal. Susah. Kalau kurang dari ini katanya kami tidak terima. Iya. Itu masalahnya. Kalau kita disuruh kejar target dari 80 menjadi 120, oh itu pening itu Pak. Yeah. Susah karena apa? Kalau orang yang tidak rajin membaca pasti tidak akan bisa mengejar. Yeah. Itu pasti kan? Karena kan ide kreatifnya itu bagaimana mengembangkannya. Betul. Makanya waktu itu saya harus kembangkan kemana ini. Ya untungnya Pak Munggu rajin membaca sastra, jadi itu punya mungkin ada keuntungan kita membaca. Punya wawasan tentang itu. Artinya kalau orang yang tidak membaca satu sastra, kita bandingkan dengan orang yang membaca 5 sastra, tentu lebih hebat yang membaca 5 sastra. Gitu ya, dari kosakata loh ya, dari segi kosakata. Artinya dia akan mampu menulis apabila dia banyak membaca. Referensinya gitu ya. banyak. Satu buku yang dia baca belum tentu dia bisa menulis satu paragraf. Tetapi kalau dia baca 5, mungkin satu buku bisa seperti makanya pengalaman saya waktu itu, saya harus membelokkan kemana cerita ini supaya mencapai minimal standar halaman tadi. Standar akhirnya di alurnya di alurnya. Kita harus ternyata masukkan ini. Karena ada alur yang mentok, udah enggak ada bisa diceritain lagi. Memang di endingnya itu menurut saya sudah selesai. Sudah selesai ini. Apalagi yang harus saya masukkan supaya bisa berkembang kan? Ternyata ada lagi yang ingatan-ingatan kita. Kira-kira tips untuk mengembangkan itu dari 80 ke 120 itu. Saya mengingat lagi. Kalau saya mengingat lagi misalnya apa yang belum masuk. Apa yang belum masuk cerita yang ini. Berarti temanya yang dimasukkan. Kemudian karakteristik ini, misalnya peristiwa apa lagi yang belum masuk. Peristiwa apa lagi yang belum terkapar. Tapi tidak ada penambahan tokoh ya? Tidak ada. Saya tidak menambahkan tokoh waktu hanya itu. tema saja ya. Tema saja. Sehingga dia bisa mencapai standar minimal tadi itu. Berarti kalau kita berbicara teori sastra, apa itu alurnya, alur apa itu? Alur merenggang, alur rapat atau? Kalau sudah jadi satu kan terlihat alur yang dipakai. Ternyata dia pakai alur maju aja itu. Alur maju aja ya. Oh gitu ya. Cuma menyelipkan lagi yang belum masuk itu. Berarti selama ini kita pelajar di kelas itu susah sekali ya. Tapi ketika kita menulis ternyata ketemu sendiri. Teorinya gampang. Emang susah teori. Orang bicara kan teori gampang. Iya, tapi coba tanya praktisinya lah. Gitu ya, baik. Baik Pak Munggu ya. Apa kira-kira kesulitan terbesar yang dihadapi ketika menulis, apalagi ini kan 80 lembar ya. Saya membuat laporan penelitian saja biasanya untuk mencari 100 lembar itu susah sekali gitu. Kira-kira apa yang terbesar? Kalau saya waktu itu sebenarnya adalah kebuntuan ide ya. Kebuntuan ide, tidak ada bayangan lagi apa yang harus menyambung cerita itu. Mungkin makanya salah satu cara saya menanganinya itu adalah saya biasanya bicara, bertanya-tanya. Ini apa yang terjadi di kegiatan-kegiatan peristiwa-peristiwa ini. Orang tua saya di rumah itu kadang-kadang saya tanya misalnya apa namanya ini, berarti benda ini ada apa namanya, apa data fungsinya. juga ya Secara tidak langsung sebenarnya secara tidak langsung saya mengumpulkan data seperti itu. Akhirnya saya punya ini bayangan, ini ternyata belum masuk. Kegiatan-kegiatan ini belum masuk, benda-benda ini yang bagian dari kegiatan di dalam cerita itu yang berfungsi sebagai ini ternyata belum masuk. Kemudian saya mencoba merincikan lagi kegiatan-kegiatan yang di dalam cerita itu. Nah, itu cara saya supaya tidak mandek. Kemudian yang lain, memang kadang-kadang ya menulis itu menurut saya ya kadang-kadang ada ide, kadang-kadang tidak kan. Yang pas tidak ada ide itu memang berat ya. Mau apa? Terutama menghilangkan rasa malas. Kalau itu yang saya belum ketemu jawabannya. Kalau itu rata-rata memang semua penulis menghilangkan rasa malas. Tapi kalau sudah berhadapan dengan komputer biasanya kita asik. Lupa dengan waktu biasanya. Saya waktu itu menyelesaikan itu saya kunci
ruang kerja saya. Kunci ruang kerja saya, jangan diganggu. Sampai lupa dulu makan biasanya. Jangan diganggu dulu. Apalagi sedang enak ngalir kan. Tiba-tiba ada panggilan, aduh ini pasti bisa stop dulu. Mohon maaf, jangan diganggu. Pasti nggak nyambung lagi. Iya, soalnya nanti kita cari lagi. Lelah. Betul. Gitu. Apa tadi? Ketika kita kembali lagi berhadapan dengan laptop, ide tadi hilang. Gitu ya. Kadang-kadang kita harus merenung dulu gitu ya, mengembalikannya. Saya sering sekali begitu. Seperti itu, sama berarti. Dalam perjalanan kadang-kadang punya ide. Ada ide. Nanti begitu standar motor hilang lagi. Gitu. Ini kan rusak sekali kita ya, kalau lelah gitu ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Munggu. Kira-kira harapan Pak Munggu pada naskah ini terkait dengan geliat sastra di NTB. Kira-kira apa harapan ke depan? Saya berharap sekali mungkin ada misalnya mudah-mudahan dari kantor bahasa melirik novel ini untuk ditranslate ke bahasa daerah. Oh gitu ya. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia kan. Saya berharap sekali bahwa coba nanti dibicarakan dengan bisa diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa daerah dan menjadi baca literasi di tingkat SD, SMP, bahkan SMP, SMA bisa. Seperti yang kemarin ya. Iya, seperti yang kemarin. Mungkin mudah-mudahan ada proyeknya kantor bahasa untuk menuju ke sana. Insyaallah. Kalau mau, kalaupun lebih spesifik lagi, bahasanya itu pakai bahasa bagian selatan. Kalau mau. Lebih selatan ya. Yang Meriam-Meriku itu ya. Meriam-Meriku itu kalau mau. Tapi kalau mau secara general kan yang sudah AE itu aja. AE saja ya mungkin. Itu harapan saya sebenarnya. Harapan ke depan. Supaya budaya-budaya ini kan murni saya mengangkat lokalitas Sasak yang ada yang di bagian selatan itu mungkin akan mirip juga dengan di tempat-tempat lain. Tapi memang saya berangkat dari sana. Entah apakah nanti ada yang mengklaim bahwa di sini juga ada atau tidak ada, itu di luar kemampuan saya untuk menjelaskan itu. Ya, untuk mengikuti mungkin itu translate ke bahasa daerah atau penerjemahan daerah. Ya, penerjemahan bahasa Inggris translate ya. Penerjemahan ke bahasa daerah mungkin perlu Pak Munggu. Disingkat misalnya menjadi per tema per subtema misalnya peristiwa apa karena pengetahuan kita kemarin kan bacaan-bacaan untuk anak-anak itu biasanya singkat ya kan, singkat padat dan jelas gitu ya. Terkecuali nanti mungkin untuk SMA SMA dan mahasiswa mungkin bisa kita. Ya baik Pak Munggu, nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman di bidang penerjemahan karena memang program itu setiap tahun ada. Jadi setiap tahun ini sekaligus saya sampaikan kepada para pemirsa ya bahwa kantor bahasa setiap tahun itu ada penerjemahan cerita ya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah, 3 bahasa daerah, Sasak sama Wambojo, sekaligus juga dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan itu disayembarakan setiap tahun. Bagi para penulis di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan itu silakan rajin-rajinlah mengakses laman kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sosial media kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Facebook, ada Sporty, ada Sport TV dan ada Instagram ya, silakan dihubungi. Biasanya kami selalu memberikan informasi-informasi melalui Instagram dan sebagainya. Baik para pemirsa, sampailah kita pada tahap terakhir. Nah, untuk menutup tahapan ini, tentu saya ingin mendengar statement ya, bahasa Indonesia ada statement ya, statement penutup mungkin ya dari Pak Munggu. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk kantor bahasa yang sudah mengundang saya dalam kegiatan siniarnya ini. Bangga rasanya. Kemudian saya merasa bahwa literasi memang harus terus digalakkan dalam bentuk segala hal. Literasi sastra, literasi baca, tulis dan seterusnya. Karena itu memang pondasi awal kita untuk mengetahui dunia. Ya, apalagi kalau kita orang Islam, Iqra itu adalah dasar. Bukan suruh sholat dulu Nabi itu menerima wahyu, tapi Iqra. Nah, bagaimana caranya supaya kita berliterasi ini menjadi ya anggaplah sebagai sebuah kewajiban sekarang ini, bukan lagi pada sebuah hal-hal yang tidak penting. Kemudian bagi teman-teman yang penulis, mungkin silahkan dilirik subjek bacanya siapa, objek bacanya siapa, apakah anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya. Saya rasa di tingkat lokal kita di NTB ini sangat membutuhkan
referensi-referensi, bacaan-bacaan yang bermuatan lokal tapi bernilai global itu, sehingga menjadi kekayaan kita sekaligus kekayaan nasional dan kekayaan dunia. Itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Munggu. Baik para pemirsa, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kepada kami selama ini. Kami undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam literasi. Salam literasi. Nah Sahabat Bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.